Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syalmaira Indra dengan NIM 2215-24032. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar teknik pemrograman membuat aplikasi yang mengimplementasikan CRUD menggunakan framework Spring Boot. Aplikasi yang dibuat terinspirasi dari dunia nyata di mana adanya toko optik yang membutuhkan aplikasi manajemen untuk pendataan kebutuhan usaha optik. Maka dari itu, aplikasi ini dinamakan aplikasi manajemen usaha optik. Aplikasi ini bertujuan untuk memonitoring stok barang dan record pembelian kacamata. Barang yang dimaksud adalah lensa, frame, box, dan soft lens, serta record pembelian yang dibagi menjadi pembelian normal dan pembelian menggunakan BPJS. Target dari pengguna aplikasi ini adalah admin atau manajemen data dari pihak toko optik dengan tujuan untuk memonitor stok barang dengan lebih efisien serta mencatat dan mengelola pembelian kacamata. Aplikasi web ini menggunakan Spring Boot dan MongoDB sebagai database. Selain itu, dependensi yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu Timeleaf dan Lombok, serta validasi lainnya. Dalam pengerjaan tugas besar ini, saya berkelompok bersama Aryo Rakatama dan Muhammad Raihan. Saya mendapatkan bagian untuk mengerjakan CRUD untuk fitur frame dan fitur BPJS, kemudian menambahkan fitur-fitur untuk UI seperti menambahkan template error untuk defensive programming, dan menggunakan Bootstrap untuk search, modal, serta penambahan gambar di fitur frame. Aryo berkontribusi dalam membuat CRUD pada pembelian fitur lensa, pembelian, kemudian membuat UI, menambah validasi, membuat fungsi generate kwitansi pembelian, membuat defensive programming, serta error handling lainnya. Kemudian Raihan berkontribusi dalam membuat UI aplikasi, membuat CRUD pada fitur box dan fitur softland, kemudian membuat spesifikasi aplikasi, serta error handling lainnya. Terdapat 6 fitur yang dibuat untuk aplikasi ini. Fitur yang pertama yaitu fitur lensa digunakan untuk memonitoring stok barang lensa, di mana user dapat menambahkan stok lensa baru dengan mengisi data lensa seperti nama lensa, jenis lensa, ukuran lensa kiri, ukuran lensa kanan, stok lensa, tanggal masuk lensa, dan harga lensa. Yang kedua ada fitur frame digunakan untuk memonitoring stok barang frame, di mana user dapat menambahkan stok frame baru dengan mengisi data frame seperti nama frame, jenis frame, stok, tanggal masuk barang, harga, dan gambar frame. Kemudian ada fitur box yang digunakan untuk memonitoring stok barang box, di mana user dapat menambahkan jenis box baru dengan mengisi data nama box, jenis, stok, tanggal masuk barang, serta harga box. Kemudian ada fitur softland yang digunakan untuk memonitoring stok softland, di mana user dapat menambahkan jenis softland baru dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan, kemudian menambahkan gambar softland. Yang kelima ada fitur pembelian yang digunakan untuk menambah data pembelian, menghitung harga total, mencatat uang muka, serta mencetak record pembelian dalam format PDF. Pengguna dapat menambahkan data pembelian seperti jenis lensa, frame, box, dan jumlah yang dibeli. Tujuan dari fitur ini adalah untuk mencatat dan mengelola data pembelian kacamata dengan mudah dan akurat. Yang keenam adalah fitur BPJS yang digunakan untuk menambah data pembeli yang menggunakan BPJS, di mana data pembeli yang menggunakan BPJS ini tidak dikenakan biaya dan mendapat lensa, frame, dan box secara gratis. Tujuan dari fitur ini adalah untuk memudahkan pengelolaan data pembeli yang menggunakan BPJS. Pada setiap fitur, pengguna dapat melakukan edit pada data yang sudah ada, dapat melakukan sorting berdasarkan stok barang, kemudian di dalamnya juga terdapat fitur untuk search data yang sudah di-record. Tujuan dari setiap fitur ini adalah mempermudah pemantauan dan pengelolaan stok barang maupun record pembelian. Pada setiap fitur diterapkan implementasi create, treat, dan update.
Sementara delete tidak diimplementasikan dalam fitur-fitur ini karena menyesuaikan dengan spesifikasi awal aplikasi manajemen usaha Optik, di mana fitur delete ditiadakan supaya dapat terlihat histori barang apa saja yang kosong ataupun tersedia. Untuk itu kami menggunakan sorting berdasarkan stok barang. Operasi CRUD diterapkan di controller serta di service. Controller bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan data dan interaksi dengan repository atau database. Kemudian service berfungsi sebagai komponen tambahan yang dapat digunakan untuk logika tambahan atau pemrosesan data sebelum atau setelah operasi CRUD. Yang pertama adalah create. Operasi create digunakan untuk menambah data baru. Metode yang mengimplementasikan create adalah metode addFrame pada kelas service. Metode ini digunakan untuk menambahkan dan menyimpan data frame baru ke dalam database menggunakan metode insert dari frame repository untuk menyimpan data tersebut. Kemudian pada kelas controller, data frame diterima dan dicek validasinya. Jika valid, maka metode addFrame dari kelas service tersebut akan dipanggil. Kedua adalah operasi read. Operasi read digunakan untuk mengambil data. Metode yang mengimplementasikan read adalah metode getFrame pada service, di mana metode ini digunakan untuk mengambil data frame berdasarkan nama. Kemudian menggunakan metode find by name dari frame repository untuk mencari data berdasarkan nama. Metode yang selanjutnya adalah getFrame by ID. Metode ini digunakan untuk mengambil data frame berdasarkan ID, menggunakan metode find by ID dari repository untuk mencari data berdasarkan ID. Kemudian terdapat metode getAllFrame. Metode ini digunakan untuk mengambil semua data frame yang ada di database, menggunakan metode findAll dari frame repository untuk mengambil semua data. Pada kelas controller, metode getAllData diwarisi dari kelas base controller dan dipanggil melalui request get pada root path lensa. Kemudian ada metode populate model yang mengambil semua data lensa menggunakan lensa service getAllLensa dan menambahkannya sebagai atribut model data lensa. Operasi update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Metode update frame adalah metode yang digunakan untuk mengubah data frame yang sudah ada di database. Kemudian menggunakan metode save dari repository untuk menyimpan perubahan data. Pada kelas controller, data lensa diterima dan dicek validasinya. Untuk update menggunakan request mapping/update. Selanjutnya, jika valid, maka metode update frame dari kelas service akan dipanggil. Setiap metode dari CRUD akan mendirect ke dalam halaman HTML sesuai yang dibutuhkan. Implementasi generic programming dalam aplikasi ini diterapkan pada kelas interface MongoRepository yang merupakan bawaan dari MongoDB. MongoRepository ini diimplementasikan oleh semua kelas repository. Interface MongoRepository ini menggunakan dua tipe parameter generik yang dipakai, yaitu T dan ID. T untuk menentukan jenis entitas yang akan disimpan, dan ID untuk jenis ID yang terkait dengan entitas tersebut. Terdapat pula penggunaan enumeration untuk fitur lensa, frame, box, dan pembelian. Mengapa digunakan enumeration? Karena nilai yang akan digunakan sudah pasti dan tidak akan berubah. Yang pertama untuk fitur lensa, terdapat kelas enum bernama kategori lensa yang memiliki value yaitu single vision dan double focus, kemudian progresif. Kemudian yang kedua, untuk fitur frame, terdapat kelas enum bernama kategori frame yang memiliki value yaitu besi dan plastik. Kemudian untuk fitur box, terdapat kelas enum bernama kategori box yang memiliki value yaitu default dan custom. Penerapan Java Collection Framework pada aplikasi ini diterapkan melalui penggunaan interface MongoRepository yang disediakan oleh Spring Data MongoDB. Pada kelas interface MongoRepository menggabungkan berbagai interface dari Java Collection Framework, seperti list CRUD repository,
list paging and sorting repository, dan query by example executor. Interface list CRUD repository menyediakan operasi dasar yang berhubungan dengan operasi CRUD. Kemudian interface list paging dan sorting repository untuk membagi hasil menjadi beberapa halaman dan mengurutkannya berdasarkan beberapa kriteria. Kemudian ada interface query by example executor, yaitu menyediakan metode untuk mengeksekusi query berdasarkan contoh entitas yang diberikan. Java Collection Framework ini juga digunakan pada kelas controller untuk implementasi CRUD-nya. Seperti salah satunya pada kelas Frame Controller terdapat Java Collection List Frame, yang dimana merupakan tipe data koleksi yang digunakan untuk menyimpan objek-objek frame. Defensive programming yang diterapkan di dalam aplikasi ini digunakan untuk menghandle error, baik itu error dari user ataupun error dari server. Exception diterapkan pada kelas model dan controller. Pada kelas model terdapat prinsip defensive programming di mana adanya beberapa anotasi untuk validasi. Misalnya @NotNull yang digunakan untuk memastikan nilai-nilai atribut tidak null, kemudian anotasi digit memastikan nilai stok akan hanya mengandung angka dengan panjang maksimal 10 digit dan tidak mengandung angka desimal. Hal yang sama diterapkan pada kelas model lainnya. Kemudian pada kelas controller, salah satunya pada kelas lensa controller, diterapkan defensive programming sebagai berikut, yaitu terdapat validasi data masukan di mana adanya parameter dengan anotasi valid yang digunakan untuk validasi terhadap objek frame yang diterima. Kemudian binding result digunakan untuk menampung hasil dari validasi tersebut. Jika terdapat kesalahan validasi, pesan kesalahan dan objek binding result akan disimpan pada redirect attributes, sehingga pesan atau message kesalahan dapat ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada handling kesalahan. Setelah validasi, kondisi result has errors digunakan untuk memeriksa apakah ada kesalahan validasi pada objek frame. Jika terdapat kesalahan, pesan kesalahan dan objek binding result akan disimpan dalam redirect attributes dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dengan mengirimkan message kesalahan yang sesuai. Untuk mengimplementasikan defensive programming, dibuat juga sebuah package dengan nama exception yang di dalamnya terdapat kelas bernama error handler, bad request exception, dan research not found exception. Kelas bad request exception dan research not found exception di-extend dari kelas bawaan exception, yaitu runtime exception. Hal ini menunjukkan bahwa exception yang dilempar menggunakan jenis exception yang tidak wajib ditangkap secara paksa. Kelas ini memberikan informasi atau message mengenai kesalahan yang terjadi dengan menyediakan konstruktor yang menerima pesan dan throwable cause. Exception handler pada kelas error handler menggunakan anotasi exception handler untuk menangkap dan menangani exception yang terjadi dengan memberikan respon ke halaman error HTTP status 400, bad request, dan pesan yang sesuai dalam model. Sebagai contoh, jika terdapat kesalahan validasi pada data masukan yang diterima oleh controller, seperti input yang kosong atau format yang salah, maka exception dapat dilempar. Ini menunjukkan bahwa permintaan tidak valid dan data masukan tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. Sementara itu, research not found exception dapat dilempar jika sumber data yang diminta oleh pengguna tidak ditemukan dalam sistem. Misalnya, jika seseorang mencoba mengakses halaman atau objek yang tidak ada dalam database, maka akan pindah ke halaman error.
Sekian penjelasan dari kelompok Assertion mengenai tugas besar aplikasi manajemen usaha optik. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.